wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widayanti SPD, selaku guru SDIT Anaja Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di kelas 5 SDIT Anaja Jatinom dengan materi tema 4, subtema 2 pada pembelajaran 5, yaitu interaksi sosial dan pantun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wah, anak-anak ustazah semuanya terlihat hebat ya, masih terlihat ceria semuanya hari ini. Ustazah ingin tanya, kabarnya hari ini bagaimana ini? Baik, Gus. Baik ya. Nah, sekarang coba ustazah ada sedikit pantun buat antum semuanya ya. Anak kata melompat-lompat, melompat-lompat di tepi rawa. Ayolah nak, tetap semangat. Biar tambah semangat, ustazah cek dulu ya kehadirannya. Nah, ini ustazah mau cek kehadiran sekaligus cek mikrofon dari antum semua. Apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum ya. Nanti jika dipanggil, jangan lupa untuk bilang hadir Us. Begitu ya, Mbak Berlin. Hadir, Us. Mbak Hanin. Hadir, Us. Mbak Siva. Hadir, Us. Mas Alif. Hadir, Us. Mas Faras. Hadir, Us. Mas Nafi. Hadir, Us. Mbak Gendis. Hadir, Us. Mbak Binar. Hadir, Us. Iya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, tadi ustazah juga sudah share absen di formnya di grup kelas kita ya, di classroom. Nanti jangan lupa untuk juga tetap diisi absen kehadirannya yang ada di classroom. Sekarang supaya kegiatan belajar kita pada hari ini dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba salah satu memimpin berdoa. Mas Alif ya, Mas Alif. Persiapan berdoa. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih Mas Alif. Hari ini sudah berani memimpin berdoa. Supaya tambah semangat lagi ya, pada kesempatan hari ini kita mau menyanyikan lagu nasional ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita ya. Nah, ustazah izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya, anak-anak menirukan ya lagu nasional Indonesia Raya. Siap?
adalah lagu Indonesia Raya. Dari lagu itu tadi ya, kita berharap bisa menumbuhkan rasa nasionalisme karena negara kita itu kan terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, adat, istiadat ya. Meskipun memiliki banyak keberagaman, kita tetap harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara saling menghormati dan menghargai saat kita berinteraksi dengan sesama ya. Nah, coba supaya tambah semangat, coba semuanya mikrofonnya dibuka dulu. Nah, Ustazah ingin tahu yel-yel kelas kita. Coba Al-Fargani, semangat. Oleh berprestasi dan berkat. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Hari kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Kalau hari ini kita mau belajar apa ya? Sebelum dilanjutkan, coba Ustazah mau cek dulu kesiapannya ya. Coba alat tulisnya sudah siap belum? Sudah. Oh iya, pintar. Bukunya? Sudah. KPD-nya? Sudah. Oh iya. Jaringan Sudah. internet rumah aman ya? Aman. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk belajar hari ini, kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar tema 4, subtema 1, interaksi dan pantun. Untuk pembelajaran hari ini, muatan pembelajarannya ada apa saja ya? Ya, yang pertama itu ada IPS, interaksi manusia dengan lingkungan. Terus yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu pantun. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan anak-anak itu bisa menganalisis contoh bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dengan benar. Membuat laporan dengan diskusi hasil pengamatan interaksi manusia di lingkungan sekitar dengan rinci. Tujuan yang ketiga itu menganalisis makna, isi, dan amanat pantun yang disajikan dengan tepat. Terus untuk tujuan yang keempat, nanti bisa membuat pantun nasihat, hasil karya bersama secara berdiskusi. Dan yang terakhir, mempraktekkan pembacaan pantun nasihat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dengan percaya diri. Dari tujuan itu, tolong semuanya mengamati video yang ada di layar laptop atau HP antum masing-masing. Siap untuk melihat videonya? Siap. Sini Mas. Tadi di mana jalannya kehujanan? Tetapi kalau kita bawa payung jadi nggak kehujanan. Teman-teman kalian tahu nggak yang soal nomor 4 itu gimana? Aku nggak tahu tadi. Iya. Yaudah ayo kita jalan bareng-bareng. Ya, ayo. Udah sore nih. Kamu yaudah kalau gitu kita pulang bareng sama Anissa. Siapa kamu? Apa-apain ngapain itu kok cara-cara sembarangan? Bersihin itu nggak boleh loh, itu dinding orang. Ya udah tak hapus. Sebenarnya ya kalau gitu jangan diulangi lagi. Oh ya. Kejadian tadi nggak diulang lagi ya. Iya. Siapa yang sama sembarangan? Tanya ya. Bukan. Emang kenapa? Jangan gitu dong, buang sampah itu di tempatnya, jangan sembarangan gitu. Sekarang ambil sampahnya lalu buang di tempat sampah. Makanya siapa? Ya bukan siapa-siapa, sebenarnya
mengamati videonya? Sudah. Ya. Bagaimana pendapat antum? Coba dari video yang sudah diamati tadi. Nah, apa yang kamu rasakan setelah mengamati video tadi? Senang. Kira-kira ada informasi yang didapat nggak ya dari video tadi? Ada Us. Oh, ada ya. Nah, coba ceritakan secara singkat peristiwa apa yang ada dari video yang sudah diamati. Nah, tadi kan sudah menyaksikan videonya, semua sudah mengamati dengan seksama. Yo, di dalam video tadi ada peristiwa apa saja ya? Ya, siapa Teman-teman Siva ke rumah untuk belajar kelompok. Iya, Mas Nafi. Oh, tadi itu ada ini, teman-teman Siva datang ke rumah untuk belajar kelompok. Iya, pintar Mas Nafi. Ya, ada lagi? Saat perjalanan pulang, Siva melihat ada anak laki-laki yang mencoret-coret dinding. Oh iya, Mbak Berlin, pintar. Lah, setelah belajar kelompok, tadi terus pulang. Lah, di perjalanan ada yang menemukan seorang laki-laki yang sedang apa? Mencoret-coret dinding. Ya, pintar Mbak Berlin. Terus masih ada lagi tidak ya peristiwanya? Siva dan teman-teman menemukan anak yang jatuh dan mengantarkan pulang. Terus masih ada lagi tidak? Sekelompok anak laki-laki melempar botol sembarangan dan mengenai kelompok Nisa. Dan kawan saat lewat mereka pun saling berinteraksi untuk mengantarkan dan mengingatkan dan saling meminta maaf. Iya, pinter Mas Nafi, lengkap sekali. Iya, tadi itu pas di perjalanan ada ya sekelompok anak laki-laki yang sedang duduk dekat sekelompok anak perempuan yang sedang perjalanan pulang. Terus apa? Ya, buang sampahnya sembarangan. Nah, akhirnya ditegur. Nah, terjadi interaksi di situ. Iya, pinter Mas Nafi. Lengkap sekali ceritanya. Nah, sekarang coba tadi anak-anak sudah dengan hebat, dengan berani, sudah dengan jeli mengamati video, terus berani untuk menceritakan peristiwa yang ada dalam video. Nah, sekarang dari semua peristiwa yang ada dalam video itu pastinya terjadi adanya hubungan sosial, ya. Hubungan sosial apa saja ya yang ada dalam video? Siapa yang tahu? Saling berbicara. Oh iya, Mas Faras. Oh, ada saling berbicara. Ya, tadi kan ada yang menegur. Nah, itu saling berbicara. Ada lagi? Saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Oh, saling berinteraksi. Terus ada lagi? Saling meminta maaf. Oh iya, ada yang saling meminta maaf, ada yang saling berbicara, ada yang saling meminta maaf. Lah, berbicara, saling meminta maaf, ya, itu disebut dengan interaksi sosial. Apa itu ya interaksi sosial? Hubungan timbal balik antar dua orang atau lebih. Iya, pinter Mas Nafi ya. Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama itu dilakukan dua orang dan ada reaksi dari pihak luar. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Nafi tadi ya, hubungan timbal balik dua orang atau lebih. Nah, ciri yang kedua, adanya kontak sosial dan komunikasi. Ciri yang ketiga, bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan. Ciri-ciri interaksi sosial yang keempat, ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ciri yang kelima, pola interaksi sosial terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhannya. Itu semua adalah ciri-ciri interaksi sosial. Coba semua mengamati. Nah, Ustazah mempunyai beberapa gambar. Gambar yang pertama, ya semua mengamati. Gambar apa ini? Orang bersalaman. Iya, orang. Ada seorang bapak dan seorang bapak ya. Ini sedang bersalaman. Nah, seorang bapak dan seorang bapak yang sedang bersalaman ini termasuk contoh bentuk interaksi apa ya?
Individu dengan individu. Iya, pinter. Individu dengan individu. Nah, coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Guru sedang mengajarkan sekelompok murid. Seorang guru sedang mengajar sekelompok murid. Nah, seorang guru dan sekelompok murid. Nah, ini termasuk bentuk interaksi apa ya? individu dengan kelompok. Oh, pinter, Mbak Gendis, Mbak Siva. Individu dengan kelompok. Nah, gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Beberapa keluarga makan bersama. Iya, pintar Mas Waras. Ini ada beberapa kepala keluarga, anggota keluarga ya sedang makan bersama. Nah, ini berarti termasuk bentuk interaksi apa ya? Kelompok dengan kelompok. Iya, pintar semuanya, hebat. Kelompok dengan kelompok. Nah, ya, dalam interaksi sosial, kekuatan masyarakat itu terletak pada ikatan kerjasama. Nah, pentingnya kerjasama itu dapat diungkapkan dalam sebuah pantun. Nah, sebelum masuk ke pantun, kita ini ada ice breaking terlebih dahulu. Kata kuncinya, sebutkan warna berikut ini. Warna apa ini? Merah. Oh iya, merah ya. Yang kedua, Biru. oh pinter, biru. Yang ketiga, Kuning. oh hebat. Yang keempat, Merah. oh pinter, konsentrasi ya berarti. Yang kelima, Biru. oh iya, sudah konsentrasi semuanya. Hebat. Ternyata semuanya sudah konsentrasi. Berarti pembelajarannya bisa untuk dilanjutkan. Oke, siap? Siap. Dulu. Sudah terlihat share screen Ustazah? Sudah. Ya, ini nanti anak-anak silahkan mengamati contoh video pantun dari Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini Uswida akan membacakan pantun untuk kalian semuanya. Ada yang tahu pantun apa ya yang akan Uswida bacakan pada hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, makna dari pantun yang sudah Ustazah bacakan adalah seluruh penduduk warga kampung hendaknya harus selalu bergotong royong bersama, berkumpul bersama untuk mencapai mufakat bersama supaya semuanya bisa hidup bahagia. Nah, demikian itu tadi adalah contoh pantun dan maknanya dari Ustazah Yana. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah mengamati semua ya pantun dari Uswida. Nah, bagaimana pendapatmu? Ya, dari pantun yang ada dalam video tadi itu termasuk pantun apa ya? Nasihat. Oh iya, kok bisa tahu kalau itu pantun nasihat? Melihatnya dari bagian yang mana? Baris ketiga dan keempat. Oh ya, pinter Mbak Perlin, Mbak Gendis ya. Supaya kita bisa tahu pantun itu termasuk pantun apa isinya atau maknanya, kita melihat dari baris yang ketiga dan keempat lah. Di situ adalah letak isi atau amanat dari sebuah pantun. Sekarang, apa itu pantun nasihat? Pantun yang memberikan nasihat. Ya, pintar Mas Nafi. Ya, pantun nasihat itu adalah suatu pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat yang bertujuan untuk mendidik dengan cara memberikan suatu nasihat mengenai moral dan budi pekerti. Kita akan dibagi menjadi dua kelompok.
Nah, ini yang pertama, nanti berdiskusi kelompok tentang interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Setelah itu, diskusi kelompok membuat pantun nasihat. Nah, dalam diskusi itu, kegiatan apa yang harus antum lakukan? Itu membuat peta pikir interaksi sosial. Terus menemukan makna pantun yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi dan beraktivitas di dalam ruang diskusi, nanti anak-anak itu diharapkan bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan penuh percaya diri. Siap untuk berdiskusi? Siap, Siap, Us. Nanti, ya di sini kan Ustadzah mau masukkan antum semua ke dalam breakout room, ya ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti jika di layar HP atau laptopnya itu ada pemberitahuan untuk masuk ke ruang diskusi, nanti silahkan antum terima ya. Ya, Alhamdulillah, ini kita sudah berada di ruang diskusi kelompok 1. Ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Ini nanti antum disuruh untuk berdiskusi bersama ya, untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, untuk peta pikiran yang harus antum selesaikan, ini ya, mencari bentuk interaksi sosial lainnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini untuk diskusi yang pertama. Untuk diskusi yang kedua, nah itu adalah nanti mencari pantun nasihat. Ya, nanti silakan untuk didiskusikan bersama. Nah, itu coba silakan salah satu untuk memimpin diskusinya. teman-teman, saya yang mimpin diskusi ya. Ya, Mas Ya, Mas Faras. Faras. Untuk mencatat hasil diskusi Mbak Binar. Ya, siap Mas Faras. Kita disuruh berdiskusi interaksi antar individu, interaksi antar kelompok, interaksi individu dengan kelompok, dan membuat pantun. Untuk Mas Alif, interaksi antar individu apa ya? Dokter yang sedang merawat pasien menyapa tetangga saat lewat, saling berbicara dengan teman, itu interaksi antar individu bukan ya? Ya, itu termasuk interaksi antar individu. Untuk Mas Nafi, interaksi antar kelompok. Pertandingan voli antar negara, perang antar negara, satu kelompok melakukan presentasi di depan kelas. Ya, untuk Mbak Binar apa ya? Ustadz menyampaikan khutbah, kepala sekolah menyampaikan amanat. Saat upacara, Pak Gubernur memberikan sambutan. Ya, untuk membuat pantun, Mas Alif. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Ya, Mbak Binar. Jika kamu ingin pintar, Belajarlah dengan tekun. Berarti jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Setuju tidak ya? Ya, setuju. Ya, maknanya agar belajar dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berdiskusi, memecahkan masalah bersama, mencari bentuk interaksi sosial di lingkungan sekitar, dan sudah berhasil membuat pantun. Nah, Ustadzah mau pindah ke kelompok 2. Nanti antum menunggu dulu ya. Jika ada pemberitahuan, nanti silakan diterima, terus kembali ke ruang utama. Alhamdulillah kita sudah berhasil masuk ke ruang diskusi kelompok 2. Kita disuruh diskusi dan membuat peta pikiran interaksi sosial individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan interaksi individu dengan individu. Mbak Gendis, contoh interaksi individu dengan individu apa? Seorang siswa bertanya pada guru saat pelajaran. Seorang anak menolong temannya yang sedang terjatuh. Seorang anak menyapa temannya ketika bertemu di jalan. Ya, kalau contoh interaksi individu dengan kelompok apa ya Mbak Hanin? Tandingan sepak bola antar RT. 4 kelompok yang sedang bersaing untuk memenangkan lomba. Dan kelompok HW menggalang untuk korban bencana. Ya, kalau menurut Mbak Syifa, contoh interaksi kelompok dan kelompok apa ya? Individu dan kelompok. Pak Presiden menyampaikan pidato di depan masyarakat. Ketua kelas memimpin diskusi.
seorang siswa berpidato di depan umum. Ya, sekarang kita diskusi yang kedua ya, membuat pantun nasihat. Ana punya ide. Merah muda baju si bibi. Apalagi ya, Apa ya Mbak? Di tangannya ada bayam seikat. kalau Mbak Gendis apalagi? Apa ya Mbak? Masalah warga datang bertubi. Berkumpullah untuk mufakat. Jadi pantunnya udah selesai ya. Pantunnya adalah merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat, masalah warga datang bertubi. Berkumpullah untuk mufakat. Kira-kira maknanya apa ya? Setiap manusia hendaknya menyisihkan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Iya benar. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah berdiskusi bersama. Nah, ini nanti kita akan kembali ke room utama ya. Jadi nanti jika ada pemberitahuan di HP atau laptopnya untuk kembali ke room utama, silahkan untuk diterima. Oke. Nah, alhamdulillah ini kita sudah kembali ke room utama ya. Sekarang tadi antum semua sudah berhasil berdiskusi secara berkelompok, memecahkan masalah, interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar antum, dan juga sudah bisa membuat unjuk hasil karya dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili untuk unjuk hasil karyanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perwakilan dari kelompok 1. Untuk hasil kelompok 1, interaksi antar individu, dokter dengan pasien, saling berbicara dengan teman, menyapa tetangga saat lewat, interaksi antar kelompok, pertandingan voli antar negara, perang antar negara, satu kelompok presentasi di depan kelas. Untuk interaksi individu dengan kelompok, Ustadz mengisi khutbah, Pak Gubernur memberikan sambutan, Pak Kepala Sekolah memberikan amanat saat upacara. Untuk hasil pantun, jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Maknanya agar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pinter, hebat, berani ya Mas Faras mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat Mas Faras. Kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlin perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Hasil diskusi interaksi individu dengan individu. Seorang siswa bertanya pada guru saat pelajaran. Seorang anak menolong temannya itu. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Pertandingan sepak bola antar kelompok. 4 kelompok yang sedang bersaing memenangkan lomba. Kelompok A menggalang dana untuk korban bencana. Contoh interaksi individu dan kelompok. Pak Presiden menyampaikan pidato di depan masyarakat. Ketua kelas memimpin diskusi. Seorang siswa berpidato di depan kelas. Hasil nasihat dari kelompok 2 adalah merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat, masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Iya, terima kasih buat Mbak Berlin sudah berani mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Tepuk tangan buat Mbak Berlin dan kelompok 2. Dari hasil diskusi yang sudah dipresentasikan dari kelompok 2, kira-kira dari kelompok 1 ada tanggapan atau tidak? Oh, tidak ya. Oke. Nah, di sini perlu ditekankan kembali ya. Tadi anak-anak sudah berhasil berdiskusi, sudah bisa menemukan permasalahannya, interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, itu ada interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan juga antar kelompok. Bahwa secara kodratnya setiap manusia itu memang harus
selalu berinteraksi, ya, tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi selalu membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, tadi anak-anak juga sudah bisa membuat pantun nasihat, ya. Sudah bisa menemukan isi dari pantun, sudah bisa menampilkannya dengan penuh percaya diri. Di classroom-nya nanti bisa dicek, ya. Di situ Ustazah sudah membagikan soal evaluasi. Nanti silahkan kerjakan di classroom. Silahkan untuk mengerjakan evaluasinya terlebih dahulu. Ya, Ustazah beri waktu 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah, Us. Oh iya, ya, ini Ustazah cek ya. Ya. Oke, hebat-hebat semuanya. Ya, sekarang coba kita lanjutkan ya untuk kegiatan selanjutnya. Kita mau ya menyimpulkan bersama. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, Us. Oh iya, IPS. IPS tentang apa? Bentuk interaksi sosial. Oh iya, bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial tadi ada interaksi apa saja? Interaksi individu dengan individu, interaksi dengan kelompok, interaksi antar kelompok. Oh iya, pinter. Ada selain IPS, kita sudah belajar apa lagi? Bahasa Indonesia. Oh iya, di bahasa Indonesia kita belajar apa? Pantun. nasihat, Iya, pinter. Pantun nasihat. Setelah itu? mencari makna pantun. Oh iya, mencari makna pantunnya juga ya. Kita refleksi sebentar ya. Ada materi yang sulit dipahami dari pembelajaran hari ini? Tidak. Oh, tidak ada ya. Nah, materi yang paling menarik dan menyenangkan. Pantun. Saat berdiskusi. Oh iya, ada yang saat berdiskusi, ada saat yang membuat pantun. Iya, semuanya mempunyai kesukaan sendiri-sendiri ya. Terus, bagaimana perasaan antum setelah pembelajaran hari ini? Senang. Oh iya, senang ya. Untuk materi selanjutnya, besok tugas antum semua itu menyiapkan satu pantun jenaka dari majalah atau internet. Cari terus untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, ya pesan Ustazah antum semua untuk tetap selalu bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini bisa melakukan pembelajaran daring dengan penuh semangat. Selalu diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita, tetap semangat belajar. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk selalu sholatnya tepat waktu ya, supaya nanti dalam setiap langkah kita selalu Allah berikan kemudahan. Ya, supaya lebih semangat di penghujung kegiatan, ini ada lagu daerah. Nanti silakan semuanya menirukan sambil menggelengkan kepalanya. Tadi lagunya berjudul apa ya? Gundul Pacul. Ya, Gundul Pacul itu adalah lagu daerah dari Jawa Tengah. Untuk pada pembelajaran hari ini ya sudah sampai di penghujung. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirobbil. Oke, terima kasih Mas Faras dan teman-teman semuanya. Hari ini sudah belajar dengan penuh semangat. Ustazah ucapkan sekian, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.